Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak menukar laptop milik penumpang bus akap dengan buku, 2 lelaki ditangkap di Klaten. Seorang lelaki yang tengah mabuk di depan sebuah penginapan di Kota Semarang ditikam 2 pemuda hingga tewas. Kejadian luar biasa polio, wilayah Klaten selenggarakan imunisasi polio massal tahap kedua. Polisi mengungkap jaringan narkotika Freddy Pratama dengan menyita 52 kg sabu-sabu yang dibawa dalam sebuah mobil box. Polres Tegal juga mengungkap 8 kasus narkotika dalam 2 bulan terakhir. Dari penggeledahan mobil box ini, polisi mengungkap jaringan narkotika dari Freddy Pratama. Polisi menyita 52 kg sabu-sabu dan 53.000 butir ekstasi yang dibungkus dalam box minuman kemasan untuk mengelabui petugas. Penangkapan di kawasan Serang, Banten, polisi meringkus 4 tersangka yang berperan sebagai kurir dari Freddy Pratama. Para tersangka mengaku sudah 3 kali menjadi kurir dengan upah untuk setiap pengiriman 62 juta, 85 juta, dan 100 juta rupiah. Yaitu telah mengungkap ini adalah kasus yang secara nasional karena jaringan yang kita ungkap ini adalah jaringan Jawa dan Sumatera dengan barang bukti hampir 52 kg jenis sabu dan 35.000 butir ekstasi. Atas perbuatan keempatnya dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengungkap kasus perdagangan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu atas 10 tersangka dengan barang bukti 4,6 kg ganja, 345 gram sabu-sabu. Ini adalah hasil operasi selama Januari hingga Februari 2024. Dari seluruh kasus yang ditangani untuk narkotika jenis ganja berasal dari Sumatera Utara dan dikirim melalui jalur laut maupun udara. Narkotika jenis ganja hendak diedarkan ke wilayah Jawa Tengah dengan sasaran kalangan mahasiswa. Setelah masing-masing tersangka divonis, kini seluruh barang bukti dimusnahkan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dalam kurun waktu sebulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota mengungkap 8 kasus peredaran narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang, 4 kasus narkotika dengan 5 tersangka, dan 3 kasus psikotropika dengan 3 tersangka, sementara 1 kasus obat berbahaya dengan 1 tersangka. Barang bukti yang disita berupa 12,87 gram sabu-sabu, 1 butir setara 0,34 gram ekstasi, 67,5 gram tembakau gorila, dan 9.644 butir obat berbahaya dan 267 butir psikotropika. Salah satu tersangka menggunakan modus menyembunyikan barang terlarang dalam kemasan terumbu karang untuk hiasan akuarium lalu dikirim dengan jasa pengiriman paket. Kini mereka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pencurian laptop milik penumpang bus akap ditangkap di Klaten. 2 terduga pelaku hendak mencuri laptop lalu menukarnya dengan buku. Pencurian laptop salah satu penumpang bus antar kota antar provinsi ini terjadi di Klaten. Kejadian terekam kamera penumpang lalu diunggah oleh akun Instagram grup Merapi Uncover. KBO Satreskrim Polres Klaten mengatakan peristiwa itu terjadi dalam bus akap dari Malang menuju Yogyakarta pada Rabu pekan lalu. Pelaku berpura-pura sebagai penumpang, lalu hendak menukar laptop dengan buku. Namun aksinya ketahuan hingga pelaku ditangkap. Polisi menangkap 2 pelaku dalam peristiwa itu. Yang diduga pelaku duduk di belakang korban, jadi pada saat korban sudah mengetahui kejadian ini baru merecall kembali, dirinya sadar bahwa saat di Sragen itu dibuntuti. Di rest area itu ada 2 orang di belakangnya korban duduk di kursi belakang itu, sedangkan laptop milik korban berada di bawah jok
Dan saat itu juga yang diduga pelaku ini melancarkan aksinya untuk mengganti laptop yang ada di tas diganti dengan buku. Korban tidak melanjutkan perkara ini karena laptopnya telah kembali. Namun polisi tetap memproses kedua pelaku dan mereka dikenakan wajib lapor. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang sekretaris kepala desa di Brebes dibui lantaran melecehkan seorang mahasiswi hingga 2 kali. Tersangka mengiming-imingi korban bisa menjadi anggota KPPS. Seorang sekretaris desa di Brebes dibui lantaran melecehkan seorang mahasiswa swasta di Bumi Ayu. Aksi cabul itu dilakukan 2 kali di rumah tersangka dan di rumah korban pada Desember 2023 lalu. Saat itu korban diiming-imingi untuk menjadi anggota KPPS Pemilu 2024. Korban yang tak terima akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Tersangka ini mengiming-imingi korban untuk meloloskan menjadi salah satu petugas KPPS dengan cara melakukan perbuatan cabul, dan korban ini tidak terima kemudian melakukan pelaporan terhadap Polres Brebes. Informasinya dilakukan 2 kali, Pak ya? Informasinya betul dilakukan 2 kali. Jadi korban sekira pada hari Sabtu tanggal 9 Desember dan kemudian di tanggal 7 Desember 2023. Kasus pelecehan seksual sudah memasuki tahap 2 di Kejaksaan Negeri Brebes. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. 2 orang pria ditangkap setelah menikam seorang pemuda di Jalan Kartini, Kota Semarang. Korban tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Penyerangan ini terjadi di dekat tempat penginapan di Jalan Kartini 2, Semarang Timur, Kamis dini hari. Saat itu korban bersama rekannya sedang minum minuman keras di depan penginapan. Lalu datang 2 pria yang saling berboncengan membawa senjata tajam lalu menyerang korban hingga tersungkur. Pria 23 tahun itu kemudian dibawa ke rumah sakit tetapi meninggal saat dirawat. Kapolsek Semarang Timur mengatakan dari hasil penyelidikan sementara diduga perkelahian karena perselisihan antara korban dan pelaku. Setelah kegiatan minum-minum ini belum selesai, dari arah luar itu masuk 2 pengendara bermotor. Kalau kita lihat CCTV, 2 pengendara bermotor, kemudian cekcok di lokasi yang nongkrong tadi sampai terjadi pembacoan. Kronologis yang sudah ada, jadi 2 kali tusukan di pinggang sebelah kiri, kemudian bacoan di belakang kepala karena korban posisi datang kurang. Korban tewas di lokasi atau di rumah sakit? Nah, untuk korban meninggalnya itu di rumah sakit mungkin ya. Pihak kepolisian meminta keterangan sejumlah saksi dan mengejar para pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.